Ya, berikutnya juga saya persilakan narasumber kami pagi ini ada Bang Yuswardi Mustafa dari Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Lok Semawe. Silakan Bang, mungkin ada yang mau disampaikan soal gerakan cerdas memilih RRI dan juga dengan tema menuju pemilih cerdas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak PJ Wali Kota Lok Semawe, Pak Imran, kemudian Bu Ketua PKK, Nyonya Rosnelly yang sering bersama dengan Pak PJ kemanapun, saling bergandengan tangan. Sering bersama juga. Jadi sehingga membuat kita iri nih. Jadi selamat datang kemari. Kemudian penghormatan kepada Pak Hakim, Pak Dedi Syahputra. Jadi Bung Denny, kami dipertemukan satu meja hari ini ketika kami dulu pernah sama-sama di Jaringan Demokrasi Indonesia. Jadi pun hari ini nanti saya bicara agak kritis sedikit, bukan dalam arti mengkritik kawan, tetapi hanya sebatas menggelitik, ya, sehingga proses pemilu kita bisa terlaksana dengan baik. Saya menarik memang ketika mendengar statement Pak PJ Wali Kota ketika melantik teman-teman KIP. Jadi ada satu kata disebut bahwa penyelenggara pemilu harus netral. Harus netral, tidak boleh partisan. Nah ini saya garis bawahi. Netral artinya bahwa setiap tahapan harus dilakukan secara sesuai dengan hukum sebagaimana disampaikan oleh Pak Dedi Syahputra tadi. Sehingga arah panah dari konstituen pemilu tidak terlalu ditujukan ke KIP. Apalagi sekarang bahwa teman-teman di luar juga sedang membidik bagaimana kerja penyelenggara pemilu. Jadi berhati-hati, terutama sekarang kan masuk dalam tahap DCS, daftar calon sementara. Jadi tracking terhadap calon harus sangat ketat dilakukan, meskipun memang tidak ada masyarakat yang melapor, tetapi saya pikir tidak ada salahnya juga dilakukan verifikasi faktual. Sebab pengalaman Pak Hakim, Pak Dedi, dulu di pemilu 4 yang lalu, ada salah satu calon yang sudah terpilih, kemudian digugat sampai sidang ke Bawaslu. Apa sebabnya? Karena dalam tanda kutip, tidak mundur dari badan usaha milik Gampong. Jadi ini penting, karena ketika memang kita lihat dari ratusan calon legislatif kita, tentukan berbagai macam latar belakang Pak PJ. Ada yang mantan narapidana, ada yang pidana terulang dan sebagainya, sebagaimana saya lihat di Instagramnya Panwas, sudah dilakukan adjudikasi. Kemudian ada dari Tuhapet, kemudian Tengku Imam Gampung dan macam-macam, yang juga digaji oleh sumber anggaran pendapatan, belanja daerah dan belanja negara. Ini harus dicek, sehingga jangan sampai ketika sudah terpilih. Nah ini kan terpilih Pak PJ, baru digugat. Ketika digugat, gabuklah semuanya, susahlah semuanya. Oleh karena itu, ini harus menjadi catatan bagi teman-teman KIP dan tentu diawasi oleh teman-teman Panwasli. Kemudian Bung Denny, menarik tadi ketika ada mahasiswa. Coba tunjuk tangan dari mahasiswa tadi. Pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa. Dari Jawa Timur, Gorontalo, dari mana lagi tadi? Lupa saya, daerahnya banyak. Iya. Dari seluruh daerah. Apa konsekuensi Bung Denny ketika ada mahasiswa di luar Aceh di sini? Tentu mereka kan tidak pulang ke sana ketika hari pemilu. Nah, apakah memang mereka ketika menggunakan A5 Pak Hakim, surat pindah memilih, surat pindah memilih, bisa enggak mereka memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota? Bisa enggak mereka memilih calon DPRA atau hanya memilih presiden saja? Nah, ini yang perlu disampaikan ke teman-teman sehingga mereka terlindungi hak pilihnya. Nah, karena menghilangkan satu hak pilih, saya baca di undang-undang, itu juga bagian dari pidana pemilu. Nah, jadi saya kembalikan ke Bung Denny, nanti akan mengalir ketika tanya jawab. Baik. Ya, jadi yang sudah tiba di lokasi museum ini selamat datang kembali ya. Silakan dulu menikmati minumnya dulu, silakan istirahat dulu sambil menunggu nanti ada sesi door prize pembagian hadiah. Atau mau menikmati makan-makan di pasar kuliner boleh, silakan sambil menunggu nanti pembagian hadiah di Jalan Sehat ini. Kami juga saat ini sedang ngobrol tentang gerakan cerdas memilih pemilu 2024.